kullu najasin haramun, ya, wa laisa kullu haramin najasun. Semua yang sifatnya najis itu haram untuk dikonsumsi. Ya, semua yang sifatnya najis haram untuk dikonsumsi, haram untuk dikenakan, haram untuk dipegang. Wa laisa kullu haramin najasun. Tapi tidak semua apa yang diharamkan itu hukumnya najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-rahman. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardi fi sittati ayyam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalatil islam, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Al-Mujahidin Perumnas Mataram rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan kelak husnul khatimah. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas hadis yang ke-22 dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bab izalatin najasati wa bayaniha. Bab tentang menghilangkan najis dan penjelasan yang berkaitan dengan penghilangan najis ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khalan qala la, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khalan. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum khamar yang dijadikan atau yang dirubah menjadi cuka. Bagaimana hukumnya? Maksudnya hukum meminumnya. Qala la. Beliau Rasulullah SAW menjawab tidak. Maksudnya tidak boleh. Hukumnya tetap haram. Akhrajahu Muslim. Hadis ini takhrij oleh Imam Muslim wa Tirmidzi, begitu juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan Al-Imam At-Tirmidzi berkata hasanun sahih. Hadis ini statusnya hasan sahih. Perhatikan jemaah rahimakumullah. Nanti kita tidak hanya akan membahas tentang
khamar yang dijadikan cuka apakah boleh ataukah tidak diminum atau dikonsumsi. Tapi ada satu masalah fikih kontemporer yang akan kita bahas berkaitan dengan hadis ini, yaitu apakah khamar itu najis ataukah tidak. Begitu juga apakah alkohol itu najis ataukah tidak. Jamaah rahimakumullah, pertama yang perlu kita pahami adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini. Rasulullah ditanya tentang khamar yang dijadikan cuka. Pertanyaan ini terjadi setelah diharamkannya khamar. Kita mengetahui bersama jamaah rahimakumullah bahwa proses pengharaman khamar itu melalui 3 tahapan. Ayatnya pun berbeda-beda. Pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum khamar dan maisir. Maisir artinya judi, bukan taisir, maisir. Ya, jadi saya sedikit pertegas. Maisir bukan taisir. Kalau maisir artinya judi, kalau taisir artinya murah atau mudah. Saya teringat awal-awal sepulang dari Mesir, Pak Dr. Kartono, saya diundang ceramah nuzulul Quran. Begitu saya sampai di masjid itu, jamaah sudah banyak sekali yang menunggu. Lalu MC-nya bilang begini, selamat datang kepada Bapak Tuan Guru Haji Maisir. Ya, selamat datang kepada Tuan Guru Judi ya. Masya Allah. Dan dia 3 kali mengulang kata-kata itu. Begitu mau naik ke atas mimbar, ceramah nuzul Quran akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Maisir. Kepada Tuan Guru Haji Maisir dipersilakan. Masya Allah. Imolo ilinanau Maisir. Yang sempat marah di atas mimbar, ya, sebelum mulai ceramah dia sempat marah. Saya bilang, MC yang berketuan si dengolo apa bejora, saya bilang gitu. Yang pura Tuan Guru orang yang Maisir ada. Ya. Jadi ketika menyebut kata bahasa Arab itu jamaah nggak boleh salah. Hurufnya begitu juga dengan harokatnya nggak boleh salah. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Zaharal fasadu fil barri, kalau dibaca dengan harokatnya fathah bar, itu artinya daratan. Kalau kita baca dengan baris kasrah, zaharal fasadu fil birri, birrun itu artinya kebaikan. Telah nampak kerusakan dalam kebaikan artinya. Kalau dibaca dengan dhamma, zaharal fasadu fil burri, bur itu artinya gandum.
Makanya nggak boleh salah jamaah rahimakumullah membaca Al-Quran itu baik hurufnya begitu juga harokatnya, karena dia bisa salah jauh maknanya. Jamaah rahimakumullah, jadi ayat pertama bunyinya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum khamar dan judi. Qul bihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Katakanlah bahwa dalam khamar dan judi itu ada maslahatnya, ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi ada manfaat, ada mudarat. Mudaratnya kata Allah lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Khamar belum dilarang. Para sahabat masih ada yang minum-minum. Lalu turun ayat yang kedua. Ketika ada sahabat mengimami salat maghrib yang dibaca surat Al-Kafirun, masih dalam keadaan mabuk sahabat ketika menjadi imam di tengah-tengah kaumnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma ta'budun wala ana 'abidum ma ta'budun. Jadi ta'budun terus karena masih dalam keadaan leler. Disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada sahabat ngimami sholat dalam keadaan mabuk, baca surat Al-Kafirun, ta'budun terus. Gak lama kemudian turun ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Bisa saja maknanya mendekati tempat sholat atau dekat-dekat dengan waktu sholat, itu kalian masih dalam keadaan mabuk, supaya kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Turun ayat yang kedua ini jemaah rahimakumullah, larangannya itu gak boleh mabuk kalau dekat-dekat waktu sholat. Jadi kalau waktu sholat masih jauh, masih lama, masih boleh mabuknya. Ya, misalnya habis sholat isya mabuk, teler, tidur, nanti menjelang subuh bangun sadar, masih boleh mabuknya. Habis sholat subuh, misalnya begitu selesai terbit matahari minum, waktu zuhur masih lama, berarti masih boleh minumnya, masih boleh telernya, karena waktu sholat masih lama. Perhatikan jemaah rahimakumullah, ini proses tahapan yang kedua. Proses tahapan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamar secara totalitas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yani surat Al-Maidah ayat 90. Bahwa yang namanya khamar, judi, wal ansab, mengundi nasib dengan anak panah, wal azlam, patung-patung berhala, rijsun, itu adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang keji,
Nanti kata-kata rijsun ini akan menjadi kajian kita berkaitan dengan apakah khamar itu, alkohol itu najis atau tidak. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Perhatikan jemaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa salah satu kata dari akar kata dari al-Islam adalah as-sulam. Al-Islam salah satu akar katanya adalah as-sulam. As-sulam itu maknanya tangga. Apa yang ingin saya sampaikan? Jadi Islam itu proses penerapannya step by step. Sebagaimana akar katanya tadi as-sulam yang berarti tangga. Maka dikenallah istilah at-tadriju fit tasyri'. Proses penerapan ajaran Islam itu secara gradual, secara tahapan demi tahapan. Maka mohon maaf ya rahimakumullah, saya sering mengatakan bahwa dalam Islam tidak mengenal istilah revolusi, tapi yang ada adalah evolusi. Jadi proses penghalalan, pengharaman sebagaimana berkaitan dengan khamar dalam ayat ini itu secara gradual, secara evolusi, tahapan demi tahapan. Tidak diharamkan secara totalitas, tidak diharamkan secara ekstrim langsung haram, enggak. Tetapi proses penerapannya step by step. Maka begitu juga di tengah-tengah masyarakat kita jamaah rahimakumullah, bahwa ketika kita ingin merubah sesuatu di tengah-tengah masyarakat, itu tidak boleh secara revolusi, dia harus secara evolusi. Bahkan dalam dakwah pun harus diberlakukan hal yang sama. Saya sering menggunakan istilah 3 tak: taklid, ta'rif, kemudian taklid namanya. Taklid, ambil hati orang dulu, gunakan personal approach, pendekatan pribadi, itu namanya taklid, ambil hatinya. Setelah ia senang dengan kita, baru kita ta'rif. Kalau yang pertama tadi taklid, ambil hatinya. Yang kedua ta'rif, kita perkenalkan tentang hukum dari sesuatu itu. Setelah ia senang dengan kita, lalu kita beritahu hukumnya, insya Allah resistensinya, penolakannya nggak terlalu besar. Ya, taklid, ta'rif, baru kemudian taklid. Kita bebani, jadi setelah kita beritahukan hukumnya, baru kita katakan ini haram, nggak boleh, tinggalkan. Ya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, saya bukan ingin mengkritik, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa dakwah Rasulullah SAW itu, kata Allah dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Harus ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikan dengan hikmah terlebih dahulu, baru kemudian berikan mau'izah hasanah, pelajaran yang baik.
Kalau memang ada resistensi dan harus ada perdebatan, baru wajadilhum billati hiya ahsan, lakukan perdebatan dengan cara yang baik. Ya, itulah cara dakwah Rasulullah SAW. Tidak hantam kromo, tidak melakukan perubahan secara drastis, tetapi perubahannya secara evolusi, tidak secara revolusi. Ya. Misalnya kita mau mengatakan sesuatu bid'ah, mau membuat seseorang berhenti melakukan itu tidak boleh kemudian kita langsung mengatakan itu bid'ah, dolalah, neraka. Ya, nggak boleh, jemaah. Apalagi kemudian apa yang kita bid'ahkan, apa yang kita dolalkan itu masih khilaf di kalangan para ulama. Sehingga saya sering mengatakan, mohon maaf jamaah rahimakumullah, ada sekelompok teman-teman kita, mereka insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sering menyebut dirinya sebagai orang yang luar biasa menjaga sunnah, tetapi cara dakwahnya tidak sunnah. Dakwah Rasulullah itu tidak seperti itu. Ya, mohon maaf. Cara dakwah Rasulullah itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya ada tahapan-tahapannya. Sebagaimana Islam tadi, proses penerapannya itu ada tahapan-tahapannya. Sehingga kita tidak boleh dakwah itu main hantam promo, lalu hanya sekedar mengatakan yang penting kami sudah sampaikan, mau terima apa enggak itu bukan urusan kami. Ya, lalu kemudian setelah ceramah pergi, nggak pernah datang-datang lagi karena nggak pernah mau diterima lagi oleh masyarakat itu. Ya, bukan begitu cara dakwah Rasulullah SAW, jemaah. Ya, cara dakwah Rasulullah tadi taklif, ta'rif, kemudian taklif. Taklif ambil hatinya dulu, ta'rif baru beritahu setelah kita ambil hatinya, baru kita taklif, baru kita bebani ini halal atau haram, ini boleh atau tidak boleh. Itu setelah melalui tahapan dua tadi, taklif, ta'rif, baru kita taklif. Jangan langsung kita taklif, jemaah. Ya, kita dakwah itu sering kebanyakannya langsung taklif, haram, bid'ah, dolal. Nah, itu namanya taklif. Gak ada proses taklifnya, gak ada proses ta'rifnya. Ini langsung taklif, main antam promo saja. Jamaah rahimakumullah, maka karena Islam tadi salah satu akar katanya adalah as-sulam yang berarti tangga, maka proses ketika kita ingin menerapkan satu permasalahan Islam di tengah-tengah masyarakat, itu juga harus ada tahapan-tahapannya. Sosialisasi dulu lah misalnya, ya, diberitahu dulu masyarakat, sehingga kemudian masyarakat itu sudah siap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi diberitahu dulu khamar itu ada manfaat, ada mudaratnya. Lalu jangan dekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Lalu setelah masyarakat dianggap sudah siap, barulah Allah mengatakan yang namanya khamar, judi dan seterusnya itu rijsun fajtanibuhu, tinggalkan, jauhilah. Karena masyarakat sudah siap, jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah para sahabat kemudian membuang minuman-minuman arak itu di jalan-jalan Madinah, sehingga disebutkan oleh salah satu sahabat seolah-olah jalan-jalan di Madinah itu sungai bir, saking banyaknya khamar yang dibuang di jalanan.
dan itu atas dasar kesadaran dan sudah siap dalam proses pelaksanaan. Nah, hadis ini jamaah rahimakumullah, Nabi ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana hukumnya khamar yang dirubah menjadi cuka, boleh apa enggak? Beliau mengatakan la. Oh, enggak boleh, kata beliau. Perhatikan, wa misluhu hadis Abi Talha, yang sejenis dengan hadis ini hadisnya Abu Talha. Fa innaha lamma hurrimat al-khamru sa'ala Abu Talha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an khamrin indahu li aitamin hal yukhalliluha fa amarahu bi iraqatiha. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi sahabat Abu Talha, setelah turunnya larangan yang namanya khamar, Abu Talha sempat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang hukum khamar. Abu Talha ini sempat menyimpan beberapa minuman khamar li aitamin, ya, jadi itu diperuntukkan untuk anak-anak yatim di rumahnya. Hal yukhalliluha, bolehkah khamar itu ia jadikan sebagai cuka? Fa amarahu bi iraqatiha, Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Abu Talha untuk menumpahkan dan membuang khamar itu. Artinya tidak boleh. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Kita masuk ke dalam tahapan yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Apakah khamar itu najis ataukah tidak? Khilaf di kalangan para ulama salaf dari semenjak imam mazhab yang 4 jamaah, bahwa hukum khamar itu memang sebagian besar mengatakan hukumnya najis. Bahkan mazhab yang 4 itu mengatakan hukum khamar itu najis. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwa hukum khamar itu najis. Alasannya apa? Alasannya ayat yang tadi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Yang namanya khamar, kata Allah dalam ayat ini, rijsun. Rijsun ini dalam pandangan imam mazhab yang 4 itu maknanya kotor dan najis. Maka karena Allah telah menyebutnya dalam ayat ini, sehingga pandangan 4 mazhab termasuk beberapa ulama-ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz itu mengatakan bahwa khamar itu najis. Ini khamar dulu, kita belum bahas tentang alkohol jemaah. Perhatikan jemaah rahimakumullah. Tapi sebagian ulama baik yang salaf maupun yang kontemporer mengatakan bahwa khamar itu tidak najis. Seperti misalnya Al-Imam As-Sun'ani, penulis kitab Subulus Salam, yang merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram. Begitu juga Al-Imam Asy-Syaukani, penulis kitab Nailul Awtar yang sangat terkenal sekali. Dalam ulama modern seperti Syekh Ibnu Utsaimin, begitu juga Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwa khamar itu tidak najis. Alasannya apa jemaah rahimakumullah? Alasannya bahwa ayat yang tadi dijadikan alasan oleh para ulama-ulama yang menajiskan khamar
Surat Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Kata mereka, rijsun itu tidak boleh diartikan dengan najis pada ayat ini, karena kata rijsun itu kalimah mustarakah, kalimah yang mengandung banyak makna. Dia bisa bermakna najis, bisa bermakna asyar jelek, bisa bermakna al-qabih, sesuatu yang tidak bagus, tetapi tidak bisa diartikan dengan makna najis pada ayat ini. Mengapa? Karena yang disebut oleh Allah dalam ayat ini bukan hanya khamar, tapi ada maisir, judi. Mohon maaf, kalau ada orang judi di meja, kemudian pakai kartu, kita pegang mejanya, kita pegang kartunya, najis apa enggak? Enggak kan? Ya. Begitu juga mengundi nasib dengan anak panah, memegang anak panah itu najis apa enggak? Enggak. Begitu juga wal azlam, mohon maaf jamaah rahimakumullah, patung berhala, kalau kita pegang najis apa enggak? Enggak. Ya. Misalnya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, misalnya ada ogoh-ogoh lewat di sini, dilepas di jalan, kita pegang-pegang, kita harus sertuk tangan enggak 7 kali? Enggak. Ya. Jangankan ogoh-ogohnya jamaah rahimakumullah, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat At-Taubah, innamal musyrikuna najasun, kata Allah. Orang musyrik itu dia najis, tapi yang dimaksudkan najis di sini bukan najis yang sifatnya konkret, yang real, bukan, tapi najis yang sifatnya abstrak, najis yang sifatnya kotor dari sisi akidahnya. Maka kalau misalnya kita punya teman, mohon maaf, ada teman kita orang Hindu, kemudian kita ketemu salaman, salaman saja, karena enggak najis. Jangan sampai kemudian setelah salaman, aku bersalam baru kecepat rindu, no, serta ima itu kan, ya, mohon maaf. Bukan itu makna kata najis pada innamal musyrikuna najasun. Tapi yang maksudkan dengan najis di situ adalah najis secara abstrak, najis akidahnya yang kotor, akidahnya yang najis, bukan bodinya, bukan fisiknya. Maka karena dalam ayat tadi Allah menyebutkan sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib dengan anak panah, berhala, 3 yang disebutkan oleh Allah selain kata khamar itu tidak ada yang najis, sehingga tidak boleh kemudian kata rijsun dalam ayat tadi itu diartikan najis. Sehingga jemaah rahimakumullah, menurut pendapat ulama yang mengatakan haram khamar itu tidak najis, mereka tidak menerima ayat tadi dijadikan sebagai dalil tentang kenajisan khamar. Yang kedua, alasannya jemaah rahimakumullah, jadi ketika khamar itu dilarang setelah turunnya ayat tadi, ayat Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kan para sahabat sebagaimana Abu Thalhah dalam hadis tadi itu disuruh untuk membuang, tapi beliau nggak disuruh untuk menghancurkan bejananya. Ada sahabat ketika turun ayat Al-Maidah 90 tadi, khamar ada di gelasnya, ada yang sedang di tekonya, dibuang. Tetapi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Nabi merintahkan untuk membersihkan bekas-bekas dari khamar itu. Kalau seandainya najis, berarti Rasulullah akan perintahkan para sahabat cuci, karena itu najis, cuci gelasnya, cuci tekonya, cuci bejananya.
Itu nggak ada satupun hadis yang menyuruh para sahabat untuk membersihkannya. Begitu juga, perhatikan jemaah rahimakumullah, andai kata khamar itu najis, Rasulullah SAW pasti tidak akan mengizinkan para sahabat untuk membuang najis itu di jalanan umum. Rasulullah akan suruh para sahabat untuk membuangnya mungkin di toilet, akan disuruh membuangnya di selokan-selokan, tapi ini dibuang di jalan-jalan. Berarti itu kan dilalui setiap hari orang-orang. Kalau seandainya najis, tidak mungkin Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk menumpahkan khamar-khamar itu di jalan-jalan. Berarti jalan-jalan itu akan berubah menjadi najis. Sehingga, mohon maaf jamaah rahimakumullah, dalam hal ini pendapat yang lebih kuat terkait dengan apakah khamar itu najis ataukah tidak, maka pendapat yang mengatakan khamar itu tidak najis. Perhatikan jemaah, yang masuk dalam kategori khamar itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya cairan. Kata para ulama, yang namanya khamar, kullu ma yakhmirul aql, segala sesuatu yang bisa membuat akal sehat manusia tertutup atau hilang. Narkoba itu masuk dalam kategori khamar, yang sifatnya obat itu kan ada yang pil, ada yang satu lagi, ada yang bubu, ada yang kapsul kayak begitu. Itu megang kapsulnya najis apa enggak? Enggak. Ganja itu haram, tapi megang daun ganja najis apa enggak? Enggak. Mohon maaf. Nabi mengatakan ketika beliau berdiri di hadapan para sahabatnya di atas mimbar sambil beliau pegang, hazani haramani lirrijali min ummati, dua barang ini, maksudnya emas dan sutra, haram untuk dipakai oleh laki-laki dari kalangan umatku. Sutra itu haram untuk dipakai oleh laki-laki. Boleh nggak dipegang? Emas itu haram untuk dipakai oleh laki-laki. Boleh nggak dipegang oleh laki-laki? Boleh. Maka para ulama mengatakan apa jemaah? Kullu najasin haramun, ya, wa laisa kullu haramin najasun. Semua yang sifatnya najis itu haram untuk dikonsumsi. Ya, semua yang sifatnya najis haram untuk dikonsumsi, haram untuk dikenakan, haram untuk dipegang. Wa laisa kullu haramin najasun. Tapi tidak semua apa yang diharamkan itu hukumnya najis. Tadi sutra haram bagi laki-laki, boleh nggak dipegang? Emas haram bagi laki-laki, boleh nggak dipegang oleh laki-laki? Boleh. Jadi nggak semua yang haram itu hukumnya najis. Begitu juga halnya berlaku pada khamar. Khamar itu haram memang untuk dikonsumsi, tetapi tidak serta-merta keharamannya dikonsumsi membuat status hukumnya menjadi najis. Paham jemaah? Baik. Maka perhatikan jemaah rahimakumullah. Sekarang kemudian kita berpindah ke alkohol. Ya. Alkohol. Banyak di antara kita yang sering memakai parfum ada alkoholnya. Kemarin waktu corona itu rata-rata kalau mau masuk masjid, masuk kantor, itu harus menggunakan apa yang disebut dengan hand sanitizer, betul? Hand sanitizer itu ada alkoholnya. Ya.
Begitu mau masuk masjid, disemprot dulu dengan hand sanitizer. Hand sanitizer ada alkoholnya. Lalu bapak-bapak sholat pakai itu. Gak pernah mencucinya ke jeding. Boleh nggak sholat dengan itu? Hah? Boleh. Karena alkohol itu tidak najis. Jikalau khamar saja tidak najis, apalagi alkohol. Ya. Memang khilaf di kalangan para ulama jamaah, tetapi sekali lagi alkohol itu haram untuk dikonsumsi karena ia bisa memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, kata Nabi. Semua yang memabukkan itu termasuk dalam kategori khamar, kata Nabi. Wa kullu khamrin haramun, dan semua yang masuk dalam kategori khamar itu hukumnya haram. Tetapi tidak semua yang haram itu najis. Ya, mohon maaf. Dulu kalau kita ke dokter, ada dokter Ismail nggak sih? Oh, ada di belakang. Saya selalu teringat sama beliau. Soalnya beliau geng saya, beliau sama istrinya, dokter Titi. Dulu kalau kita ke dokter, itu kan biasanya kita disuntik. Disuntik misalnya di paha kita. Biasanya Pak Dokter sebelum disuntik itu ada yang dioles-olesin, dan itu adalah alkohol. Ya, pernah nggak bapak-bapak setelah disuntik mau sholat kemudian dicuci dulu? Hah? Nggak pernah kan? Karena memang dia nggak najis ya. Ya, tidak najis. Kalau seandainya najis, pasti para ulama, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa. Karena para ulama tentu tidak boleh terlambat mengeluarkan fatwa dalam sesuatu yang umat ini sangat membutuhkan fatwa itu. Karena kaedahnya mengatakan la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda menjelaskan sesuatu dari waktu yang seharusnya untuk dijelaskan. Ya, itu nggak boleh. Ketika mohon maaf ada corona melanda dunia, keluar fatwa-fatwa ulama dunia, keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia, karena nggak boleh terlambat menjelaskan itu dari waktu yang seharusnya untuk dijelaskan. Artinya ketika tidak ada fatwa para ulama bahwa seseorang ketika disuntik kemudian dipoleskan dulu alkohol di tubuhnya, lalu kemudian misalnya itu haram, maka pasti para ulama sudah menjelaskan, dan ternyata sampai hari gak pernah ada fatwa tentang itu jamaah. Ini menunjukkan bahwa alkohol itu tidak najis, tetapi dia haram dikonsumsi. Jamaah rahimakumullah, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Oke, sila. Singkat dan padat ya. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini ada kaitannya dengan sholat. Karena katanya pengajian kelak melakukan dibangkitkan dari kubur, pertama kali yang akan ditanyai adalah sholat. Itu yang kami dengar. Begini Bapak tuan dulu, kami di masjid ini kurang lebih 30 bulan kalau tidak salah. Kami setiap subuh, Jumat subuh diajak sujud tilawah. Yang pertanyaannya ini, kenapa sujud tilawah ini hanya dilakukan pada Jumat subuh saja, kenapa di tempat sholat-sholat yang lainnya? Yang kedua, kenapa surat yang dibaca adalah surat
Al-Sajadah. Padahal di dalam Al-Quran itu kalau tidak salah ada 15 ayat yang yang disunahkan untuk tilawah. Baik, terima kasih. Yang jawab dulu. Nanti kalau ada yang bertanya lagi silakan. Bapak, jadi begini. Yang boleh membuat syariat itu hanya dua, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya keduanya disebut dengan asy-syari', sang pembuat syariat. Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tentu tidak akan menyampaikan sesuatu dengan nafsu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa apa yang beliau sampaikan itu pada hakikatnya semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, atau salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui bagaimana cara aku salat. Dan Rasulullah SAW lah sebagai syari', sang pembuat syariat, itu yang mencontohkan salat namanya salat yang ada sujud tilawahnya setiap pagi hari Jumat. Beliau biasanya selalu di subuh hari Jumat itu melakukan sujud tilawah dengan membaca dua surat. Di rakaat yang pertama beliau membaca surat As-Sajadah, di rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Insan. Jadi ini dari dulu Pak, bukan dari 20 bulan yang lalu. Ya, dari semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena kitalah yang mohon maaf mungkin agak terlambat mengetahui hal-hal yang seperti ini, sehingga kemudian mungkin ada yang menganggap kok sholat subuh 3 rakaat. Ya, itu bukan 3 rakaat, tetap 2 rakaat. Karena begitu sampai pada ayat di surat As-Sajadah di mana sunnahnya kita sujud tilawah, maka sujud tanpa ada ruku, tanpa ada duduk di antara dua sujud. Ini sujud namanya sujud tilawah, baik di dalam solat maupun di luar solat. Ketika sampai pada ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat As-Sajadah, kita diminta untuk melakukan sujud yang disebut dengan sujud tilawah. Disebut dengan sujud tilawah, tilawah itu kan artinya bacaan. Ketika kita sampai pada bacaan ayat itu, atau ketika kita mendengar seseorang membaca ayat itu, di dalam solat maupun di luar solat, kita disunnahkan untuk sujud, dan sujud ini disebut dengan sujud tilawah. Kenapa Rasulullah SAW selalu membaca dua surat ini? Ya, perhatikan jamaah rahimakumullah, karena di surat As-Sajadah itu di samping ada ayat As-Sajadahnya juga berbicara tentang hari kiamat. Hari kiamat insya Allah kata Nabi akan terjadi pada hari Jumat. Itulah sebabnya kenapa Nabi selalu membaca ayat atau surat ini pada subuh hari Jumat, mengingatkan kita umat Islam, mengingatkan dunia, hati-hati dengan hari Jumat. Karena kita kan nggak pernah tahu. Walaupun dalam banyak hadis dijelaskan bahwa sebelum terjadinya kiamat itu nanti seluruh orang yang beriman Allah akan hembuskan angin yang akan membuat orang yang beriman semuanya meninggal. Ya. Tapi itu sebuah peringatan. Jangan sampai tiba-tiba ketika masih hidup, tiba-tiba matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu bertanda memang kiamat telah datang. Ya, mohon maaf, perhatikan jamaah rahimakumullah. Jadi itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW selalu membaca surat As-Sajadah dan surat Al-Insan setiap hari Jumat subuh, sehingga ada sujud sekali lagi namanya sujud tilawah
alhamdulillah saya sangat bersyukur mendengar tadi bahwa di masjid ini selalu dipraktekkan sunnah yang mohon maaf banyak umat Islam tidak mengetahuinya dan banyak umat Islam belum melaksanakannya. Masih ada 2 lagi, yang di belakang duluan silakan. Nanti belum terakhir. Waalaikumsalam. Apa? Saya adalah terasi. Terasi itu dari bahan busuk barang busuk dari alam dan itu termasuk haram atau tidak sebenarnya. Terasi. Yang kedua, Nabi melarang mengubah alkohol dan padahal proses pembuatan juga melalui dari alkohol dengan memfermentasi lanjut sehingga alkohol itu berasa. Lalu bagaimana menunjukkan dan terasi itu? Baik. Perhatikan. Kalau bapak mau bilang terasi itu haram, nanti nggak bakalan bisa makan pelecing, Pak. Dan nggak usah tinggal di NTB kalau nggak bisa makan pelecing gitu. Karena NTB terkenal dengan pelecingnya, khususnya Lombok ya. Pada pengajian sebelumnya kita telah membahas tentang tentang ikan as-samak ya, tentang bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkainya ikan dan belalang. Nah, udang itu termasuk di antara jenis ikan. Jadi siapa yang bilang udang itu najis ya atau haram? Gak ada. Kalau kena udang, kena terasi, masya Allah. Terasi itu tidak ada satupun ulama yang mengatakan najis, sebagaimana tidak ada satupun ulama yang mengatakan terasi itu haram. Kalau terasi itu haram, banyak ibu-ibu di dapur yang akan nangis, karena banyak ibu-ibu yang nggak bisa makan kalau nggak ada terasi ya. Jadi kalau kena tangan cukup ambil tisu, hilangkan aja begitu. Kalau misalnya nggak mau tangannya bau, jadi dia bukan najis. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa terasi haram, terasi najis, itu tidak ada. Dia halalan thayyibah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, cuka kan banyak dijual cuka-cuka itu. Ya. Jadi cuka itu jikalau ada khamar, dia berubah dengan sendirinya tanpa proses fermentasi, ya, maka dia halal. Ya, dia halal. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan walau binaqliha minaz-zilli ila syamsi aw aksuhu, dengan yang semula berada di tempat teduh kemudian dijemur di bawah terik matahari sehingga kemudian bau-bau khamarnya hilang, maka ia halal dan tidak boleh, artinya halal dan boleh. Maka cuka hukumnya boleh dan tidak najis. Ya, kita kalau makan bakso itu biasa ada cukanya, Pak. Ya. Jadi kalau bapak bilang cuka itu haram, wah dia nggak bakalan makan bakso. Rugi hidup kalau nggak bisa makan bakso. Itu kalau dari khamar.
Ya, kalau dari khamar sehingga kemudian ia menjadi asam, itu dia nggak boleh. Tapi kalau cuka-cuka buat dari cuka, bahan-bahan cuka sendiri nggak apa-apa, asal jangan berasal dari khamar saja. Dan saya yakin cuka-cuka yang dijual itu bukan berasal dari khamar. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah wa khtim lana ya Rabbana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya Rahman ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Rabbana ahdina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.